kasih Anda masih bersama kami di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya, Febri Skiahya, langsung dari studio IDN Media. Dan kita akan langsung lanjut ke sesi kedua, yaitu kita telah bersama kami Ibu Iis R. Sulaiman, merupakan co-founder Rumah Cerebral Palsy yang akan membahas mengenai Cerebral Palsy Awareness. Inspirasi dunia Rana mengasuh anak berkebutuhan khusus. Nanti kita akan banyak membahas mengenai cerebral palsy ini. Juga pengalaman Rana, yaitu anak Bu Iis yang mengalami cerebral palsy. Cerita Iis mengenai suka duka mengasuh Rana di masa awal. Dan juga tips dari Mama Iis untuk orang tua yang anaknya ABK atau anak berkebutuhan khusus. Termasuk cara dari Mama Iis membuat adik dan kakak Rana mau menerima kondisi dengan ikhlas ya. Adiknya. Sebelum kita masuk ke obrolan utama, kita harus tahu dulu nih Ma, apa sih cerebral palsy? Mungkin Mama masih ada yang belum tahu ya atau belum familiar. Ya, cerebral palsy itu adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak. Biasanya terjadi pada saat anak masih di dalam kandungan. Tapi bisa juga terjadi pada saat anak baru lahir atau selama berusia 2 tahun. Saat ini mungkin para mama pengen tahu kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus atau cerebral palsy itu bagaimana sih cara menanganinya. Langsung aja kita sapa Mama Iis. Halo Mama Iis, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Febri. Selamat siang Mama-mama Selamat siang Mama yang udah ada di disapa. rumah. Iya, oke. Iya Mama Iis, sekarang PSBB gini kesibukannya apa aja nih Mama? Di rumah aja sih sama anak-anak kumpul. Saya malah senang ya, di satu sisi ada senangnya karena jadi punya banyak waktu bersama Rana. Saya terapiin sendiri karena memang kita nggak bisa ke rumah sakit dan tidak bisa mendatangkan terapis juga ke rumah kan, karena sedang mendahulukan keselamatan dan kesehatan yang sedang menjadi nomor 1. Jadi di rumah aja malah membuat Mama Iis makin bahagia ya, bisa full bersama anak-anak ya Mama ya. Betul. Saya jadi bisa 24 jam sama mereka. Wah, seneng banget nih aktivitas Mama Iis di rumah, terutama bersama Rana ya. Sesuai dengan tema live kita hari ini, Cerebral Palsy Awareness, inspirasi dunia Rana mengasuh anak berkebutuhan khusus. Boleh diceritakan gak sih Mama Iis untuk mama-mama di rumah, gimana sih pengalaman Mama Iis saat mengasuh Rana ya, apalagi terutama saat awal-awal baru didiagnosa Cerebral Palsy? Gini Mbak Febri, jadi sekarang Rana itu kan usianya mau 23 tahun. Wow. Sementara kejadian ketika dia didiagnosis menjadi penyandang cerebral palsy itu ketika dia 7 bulan. Bahkan belum, beberapa hari menjelang 7 bulan. Jadi awalnya Rana itu terkena radang otak atau encephalitis. Kemudian dia koma 10 hari. Koma totalnya 10 hari, tapi kemudian berangsur-angsur pulih kesadarannya secara bertahap. Tetapi kondisinya sudah nggak seperti bayi sebelumnya, yang dari 0 bulan sampai ke 6 tumbuh kembangnya sesuai dengan tonggak-tonggak perkembangan tapi begitu terkena encephalitis, dia menjadi berubah. Tubuhnya menjadi kaku, kemudian matanya juga kosong, kemudian banyak hal lah, kemampuan makannya jadi hilang. Dia saat itu dia masih menyusu, dia juga nggak bisa menyusu lagi karena kemampuan dia mengisap oral itu juga menghilang. Pokoknya apa yang sudah dicapai dari 0 sampai 6 bulan itu tiba-tiba nggak ada gitu. Buat saya yang waktu itu sebagai ibu muda ya, saat itu kan pasti saya masih muda, masih blank tentang penyakit ini tuh apa. Ya panik pasti, sedih iya, nggak ngerti juga iya, apalagi waktu itu kan belum seperti sekarang informasi kita bisa searching informasi dengan mudahnya. Jadi saya hanya mengandalkan dokter-dokter yang merawat Rana di rumah sakit. Saya banyak berdiskusi dengan mereka, karena memang Rana cukup lama di rumah sakit, hampir 3 bulan. Yang pertama ini hampir 3 bulan di sana, di ICU-nya itu sebulan sendiri, sisanya baru di ruang rawat. Itu ya saya banyak taunya dari dokter. Karena dan rasanya nggak ada temennya. Rasanya tuh hanya saya ibu satu-satunya yang mengalami anaknya seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau tadi kata cerebral palsy ada yang dari dalam kandungan, ini justru tiba-tiba pada sakit.
Ya. Iya, di saat 6 bulan itu, iya, Mama. Iya, iya. Jadi kan memang cerebral palsy itu bisa terjadi pada saat di kandungan. Biasanya ibunya mengalami infeksi yang kemudian Oh, mengakibatkan perkembangan otak janin terganggu. ini terganggu, Oke. atau pada saat tumbuh kembang. Nah, Rana ini Hmm, justru mengalaminya pada saat tumbuh kembang karena sepanjang kehamilan dan hmm. persalinan Persalinan. kemudian tumbuh kembang sampai usia 6 bulan kan masih normal-normal Iya. saja. Setelah dia sakit, waktu itu sebetulnya awalnya diagnosanya adalah radang otak karena kan demam, saya Meningitis ke itu ya. dokter, Ya, oke. tapi ternyata kemudian berlanjut makin parah, demamnya makin tinggi dan ternyata kemudian dia koma. Rupanya virusnya memang cukup cukup Kuat berat ya. ya, cukup cukup ganas lah untuk Mm. kondisi Rana yang waktu itu baru mau 7 bulan. Begitu. Itu tiba-tiba demam atau ada pencetus lain gitu nggak sih, Mama Iis? Jadi awalnya itu dia memang panas tapi 37,8 gitu-gitu ya di awal itu. Jadi saya hanya perkiraan saya adalah mungkin mau batuk, mau pilek atau Atau tumbuh kalau kata orang gigi dulu kan ya? tumbuh gigi lah. Akhirnya saya bawa Heeh. ke dokter tapi Ya. terus kata dokter bilang ini radang tenggorokan karena memang tenggorokannya merah sekali. Kemudian saya pulang Oh. tapi malamnya sudah dikasih obat pereda demam itu dia nggak turun juga, malah makin naik. Saya udah mulai panik nih. Malam itu sebenarnya saya udah mau ke rumah sakit lagi, cuman Hmm. saya pikir tunggu deh, mungkin obat penurun demam ini sedang Belum bekerja bekerja gitu ya, kan. oke. Hmm. Subuh-subuh saya udah nggak tahan karena kok dia makin rewel dan saat itu tiap kali digendong dia justru makin gak nyaman. Oh, Apa makin ya, kenceng dia nangisnya sering ya? melenting ke belakang gitu Oh, loh, gini gitu ya, posisinya tuh oke. Oh, gitu iya, ya. iya, iya, Saya iya. curiga ini pasti ada apa-apa deh, akhirnya saya lari ke rumah sakit, langsung masuk UGD. Di UGD hanya beberapa beberapa saat aja kemudian langsung dilarikan ke ICU karena Oh, memang kemudian secepat itu ya kesadarannya langsung dropnya? menurun. Iya, iya, Oh, oke. sangat cepat sekali dan bagi saya tuh yang, "Ini apa ya?" Iya, gitu. kaget, masih syok Kemarin pasti itu ya. kan hanya demam biasa dan dokter bilang radang tenggorokan gitu. Jadi saya agak panik, agak syok dan sedihnya bukan main ketika dia kemudian masuk ICU dan kesadarannya hilang gitu. Aduh, iya, iya. Ya, dokter bilang waktu itu kan diambil ininya ya apa cairan Cairannya, dari ini untuk tahu virusnya itu apa. Itu ternyata dia kategorinya encephalitis. Jadi yang dirusak ensefalitis. adalah jaringan-jaringan otak. Oh, Kemudian kalau meningitis kan selaput, kalau ini selaputnya, iya. jaringannya. Ha. Kemudian CT scan, waktu itu belum ada MRI ya karena kejadiannya Oh, kan tahun gitu. 98. Oh, eh CT scan tapi yang sudah apa ya istilahnya 64, pokoknya hasilnya tuh ada 64 gambar. hmm. Itu kerusakannya dokternya tuh sampai bilang gini, "Ibu, saya mau menceritakan apa adanya. Ibu siap atau enggak?" Saya bilang justru saya harus dapat apa adanya. Karena Iya, kalau ditutupi nanti saya sebagai ibu malah bingung harus iya. ininya seperti Hmm. apa. Ada dokter ceritakan bahwa kerusakan otaknya memang Rana ini cukup parah. Yang tersisa itu enggak lebih dari 20-30%. Sisanya itu rusak. Sel Saya otaknya? makin shock lagi. Oh iya? Ya, semuanya tuh semua Oh, jaringannya, tapi oke. terus dokternya bilang, si sisa yang masih baik ini, yang kondisinya masih baik, mudah-mudahan bisa menggantikan yang rusak. Hmm, hmm. Tapi kan logika saya waktu itu, kalau rusaknya sedemikian banyak, yang masih baiknya sedikit, apa langkah berikutnya? Betul. Terapi obat, oke. Kemudian kan harus ada sejumlah terapi untuk menstimulasi kan, Hmm. baik itu fisioterapi, Ya, okupasi, terapi bicara, kemudian banyak hidro sekali. itu belakangan. Oke. Di awal tuh Rana belum dapat hidro, setelah dia balita kalau nggak salah baru dapat hidro. Jadi Hmm. awal tuh 3 itu, sepanjang di rumah sakit pun sudah diberikan itu. Saya banyak menggali lebih ke, ya sudah nextnya apa sih dok? Oke. Karena ini Heeh. sudah Udah lewat terjadi, kan. ya betul. Ya, dia serangan ensefalitisnya sudah lewat, tapi sisanya kan ini akan panjang. Betul, Karena masih kan yang panjang masa dirusak depannya. adalah otak. Iya. Ya, jadi saya ya lebih banyak ngobrol sama dokter dan saya nggak pernah malu untuk bertanya karena menurut saya satu-satunya sumber saya untuk bertanya adalah dokter. Dokter ya. Dan saya selalu bilang sama mereka, tolong ceritakan, tolong beritahu saya se-clear mungkin karena saya ingin saya punya bekal untuk Iya. mengasuh anak saya di rumah. Betul, Karena kan saya betul. nggak mungkin di rumah sakit terus, Hmm, saya nggak mungkin juga gangguin dokter terus Iya, gitu iya, kan. iya. Saya harus punya bekal sebagai orang tua. Hmm. Tapi dokternya memang baik-baik karena itu dipegang oleh 7 dokter. Wow. Jadi ada dokter saraf, dokter paru, karena ternyata begitu otak kena itu kemana-mana ya. Oh gitu ya. Fungsi tubuh yang lain Ada juga dokter terganggu jantung, ya. ya, karena kan dia dalam keadaan koma waktu Koma. itu kan. Hmm. Eh,
dokter sampai ke dokter THT, dokter rehabilitasi medis, Ya. dokter berlanjutnya dokter mata dan segala macam. Ya sudah, berbekal dari pengetahuan yang dokter kasih, sepanjang di rumah sakit saya benar-benar manfaatkan untuk Cari bertanya tahu. banyak, Iya, oke. membekali diri saya bahwa nanti saya akan mengasuh anak yang memang berbeda Iya, ya. dengan yang lain. Harapan saya tentu Rana sembuh, harapannya tentu dia akan bisa mengejar Iya. ketertinggalan atas perkembangan, karena kan memang sudah diceritakan kalau otak sudah rusak, ya memang satu-satunya cara adalah mengejar apa yang bisa dia kejar. Iya, ya. Seperti itu sih Mbak Febri, Oke. jadi Ya, memang nggak mudah, nggak mudah pastinya dan ya. ya tapi ya akhirnya berhasil dilewati. Wah, alhamdulillah. Rana tetap sehat sampai sekarang, walaupun tidak terlalu banyak, tapi saya selalu mengapresiasi apa yang dicapai oleh Rana. Luar biasa. Jujur saya sebagai seorang ibu juga salut banget dengar kisah ini ya Mama Iis. Soalnya saya juga gara-gara denger ini jadi ada kekhawatiran gitu. Oh ternyata kalau anak demam aja tuh harus segera ditindak dengan serius gitu ya Ma ya. Yeah. Baik, jadi kira-kira Mama bisa ceritain nggak Mama Iis, ceritain ke mama-mama di rumah, kira-kira suka duka mengasuh Rana selama ini tuh apa aja sih? Kalau di awal pasti karena saya masih blank, saya sendiri masih shock, jadi lebih banyak sedihnya, lebih banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Apa ya? Tapi Saya keluarga lebih sering dukung semua ya, nangis. support ya? Saya lebih sering nangis karena Oke. masih bingung kan, bahwa saya sudah dibekali sama dokter, tapi tetap ketika di rumah itu saya bingung, takut salah. Iya, Kalau iya, saya betul. melakukan ini tuh seperti apa? Kemudian belum tentu juga ketika saya berproses bahwa saya harus menerima Rana, kan belum tentu lingkungan itu Menerima iramanya juga. sama ya Iya, dengan betul. proses saya. Ada aja lah apa ya, hal-hal yang menurut saya waktu itu agak mengganggu, misalnya lingkungan tuh tidak mudah menerima Rana. Banyak yang ya mungkin kasarnya agak menyepelekan, kemudian ada penghinaan. Mencibir Itu gitu saya, ya. Oke. apalagi ketika saya harus bolak-balik tiap hari, banyaklah yang berkomentar, kalau sudah seperti ini apa sih yang dikejar, buang-buang uang lah, apalah apa gitu ya. Tapi saya cuma berpikir, iya, saya ibunya, usaha manusia itu pasti itu yang utama, Iya, dan betul. Rana karena dia masih bayi, tentu dia masih bergantung sama saya ibunya. Kalau sayanya juga denial, kalau sayanya kemudian menyerah, apa jadinya? Oke. Itu yang menyemangati saya gitu setiap kali di kondisi apapun. Pola hidup kami berubah karena pola tidurnya Rana berubah. Oke. Jadi dia tuh siang tuh benar-benar jadi malam dan malam jadi siang. Kemudian Kayak bayi tapi lagi ya. pola tidurnya tuh enggak yang tidur terus udah nanti 8 jam kemudian bangun gitu, enggak. 1 jam tidur nanti 2 jam bangun, dan itu luar biasa membuat apa ya, Melelahkan dulu stamina ya. kami juga Oke. agak ngedrop, di samping mental kami juga baru apa ya, kan baru membangun mental baru Iya, gitu betul, ya betul. atas kehadiran Rana yang kemudian berubah kondisi. Jadi proses menuju acceptance itu yang cukup lama Iya, dan banyak duka betul. ya. Sampai akhirnya bisa menerima dan ikhlas menerima kondisi Iya, Rana. iya. Baru berjuang bareng-bareng gitu ya Mama Iis ya. Iya. Oke, sekarang Rana kan juga punya kakak dan adik ya saat itu ya. Kira-kira gimana sih Iya. cara Mama Iis membuat saudara-saudara kandung Rana menerima kondisinya? Saya bersyukur ya, saya tidak terlalu kesulitan mengajak mereka untuk sama-sama, ya mungkin Allah Maha Baik ya, memberi Rana tapi juga memberi solusinya. Saya itu selalu melibatkan minimal keluarga yang ada di rumah. Oke. Dalam hal ini tentu kakaknya dan adiknya Rana. Saya manggilnya AA dan Ade ya, Rana itu Iya. kan dipanggilnya kakak. AA dan adiknya ini saya libatkan, saya ajak mereka setiap kali Rana konsultasi ke dokter, itu yang saya lakukan, biar dia mendengar langsung apa sih penjelasan cerebral palsy itu dari dokter. Iya. Dan mereka berdua ini boleh bertanya apa saja tentang kekhawatiran mereka terhadap Rana ya. Iya. Bahkan ketika saya juga sempat sekeluarga itu ngobrol, kebetulan saya punya banyak teman psikolog, jadi saya punya kesempatan ngobrol sama mereka. Saya juga ajak melibatkan AA sama Ade untuk ngobrol sama mereka, dan ya mereka juga harus keluar kan kekhawatirannya, kecemasannya, dan membangun percaya diri mereka juga untuk bahwa punya saudara seperti Rana, ya baik-baik aja kok, hidup kita akan berjalan seperti biasa, kita akan normal-normal aja. Itu penting banget buat saya, dan menurut saya itu cukup berhasil karena mereka berdua itu
bisa dibilang jadi seperti saya. Artinya gini, ketika saya keluar rumah kalau ada kepentingan, kalau mereka yang menjaga, saya tuh tenang karena saya tahu mereka punya kemampuan yang mirip-mirip lah dengan saya ibunya. Iya, iya. Mereka dan kemampuan itu tuh dibarengi dengan ketulusan. Itu yang paling penting. Betul, betul. Tapi tidak ada kecemburuan ya Mama. Misalnya saat Mama pasti mau nggak mau lebih tersedot perhatiannya untuk Rana. Apa tidak ada kecemburuan di antara kakak beradik itu? Saya buat jadwal akhirnya. Jadi ini juga penting sih ya buat ibu orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Jangan mengabaikan anak-anak lainnya, saudara-saudara si anak berkebutuhan khusus itu. Jadi saya tuh pakai pola gini, saya selalu punya waktu berdua saja dengan setiap anak saya. Wah, luar biasa. Saya selalu punya waktu, misalnya berdua aja kencan ya, dating gitu sama yang sulung. Nanti kapan-kapan saya dating sama yang bungsu. Tidak harus selalu keluar rumah, tapi bisa aja di dalam rumah pun bisa gitu. Benar-benar waktu saya tuh didedikasikan untuk mereka. Satu-satu gitu loh. Sehingga saya bisa ngobrol banyak, bisa mendengarkan emosi mereka, bisa mendengarkan harapan-harapan mereka, bisa mendengarkan apapun lah tentang mereka masing-masing. Dengan cara seperti itu kok saya merasa itu berhasil ya, karena mereka jadi nggak ngerasa dikucilkan. Dan saya selalu menekankan gini, kalau sampai sekarang kakak Rana itu disuapin, sementara adik tidak, bukan berarti ibu lebih sayang sama kakak. Justru ibu tuh tidak menyuapin adik karena kemampuan adik sudah tidak harus disuapin. Kalau ibu masih nyuapin, ibu berarti nggak sayang sama adik, karena kan ibu membuat adik tergantung, padahal adik punya kemampuan itu. Begitu. Jadi komunikasi yang baik itu juga secara langsung membantu mereka untuk beradaptasi dengan kondisi saudara kandungnya gitu ya, Mama Iis ya. Betul. Dan saya membiarkan proses mereka secara natural itu terjadi. Artinya gini, saya memberi kepercayaan. Ade mau ngasih susu kakak, saya kasih kepercayaan gitu, bahwa nanti dia masih belepotan, gitu ya? Dengan pelibatannya itu dengan memberi kepercayaan dan sehingga dia percaya diri bahwa oh ternyata saya mampu loh merawat kakak. Wah, ini padahal zaman dulu mungkin ilmu parenting belum bertebaran seperti sekarang, tapi Mama Iis sudah mengaplikasikan ya, Mama ya. Mudah-mudahan iya. Untuk mama-mama lain yang mungkin mempunyai anak berkebutuhan khusus juga, mungkin Mama Iis punya tips nggak bagaimana sih cara para orang tua bisa menerima kondisi anaknya? Mungkin banyak yang masih dalam kondisi shock seperti Mama Iis dulu pertama kali ya. Ada saran-saran khusus nggak untuk para mama di rumah? Yang pertama tentu penerimaan diri orang tua terhadap kondisi si anak. Itu penting banget. Karena menurut saya kalau kita masih denial, kita pasti susah untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Ke next levelnya itu susah gitu. Jadi itu penting banget. Bahwa itu up and down menurut saya itu manusiawi. Tetapi terus kuatkan bahwa titipan Allah ini pasti akan memberi hikmah lah di hari kemudian. Mungkin hari ini kita capek, tapi nanti pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, nikmati prosesnya. Setiap proses tumbuh kembang anak, proses menuju kesembuhan, proses menuju kemandirian mereka itu, kita nikmatin prosesnya dengan apa ya? Dengan riang ya. Jangan dijadikan beban lah. Artinya emang kegiatan kita jadi beda ya, jadi lebih sering ke rumah sakit. Makanya saya dulu tuh suka pakai istilah bukan ke rumah sakit, saya selalu bilang kita sekolah yuk gitu di klinik tumbuh kembang, karena kan memang Rana mau belajar untuk menjadi pintar, supaya nggak terlalu stres juga gitu. Dan kemudian membangun support system di rumah itu penting, karena ada kalanya ibu capek, ada kalanya ibu butuh istirahat, dan berikan kepercayaan orang serumah untuk juga bisa merawat si anak berkebutuhan khusus ini. Ajak mereka dengan cara yang emang sesuai kapasitas mereka ya, sesuai usia, sesuai kemampuan, seperti itu. Kemudian apalagi, jangan membandingkan. Kalau menurut saya gini, jangankan anak berkebutuhan khusus ya, anak biasa aja nggak boleh kita bandingkan ya. Artinya gini, katakan si A baru sudah mencapai tahap bisa berjalan, anak kita belum, itu nggak usah dibandingkan, karena memang kondisi awalnya saja pasti sudah beda. Kondisi gangguan di otaknya pun mungkin berbeda. Ya, itu justru kita sudah melakukan tahap-tahap yang harus dilakukan. Artinya saran medis itu kita lakukan, soal hasil serahkan pada di atas.
Ya. Oke, jadi menciptakan support system gitu ya, dan Iya. juga melibatkan seluruh keluarga untuk bersama-sama mengasuh si ABK Betul, ini ya, betul. Mama ya. Dan juga pasti Betul. acceptance itulah, keikhlasan itulah yang cukup berat mungkin ya Pak awal-awal dilakukan. Berarti kalau misalnya kita harus mencari support system, apakah kira-kira menurut Mama Iis kalau kita gabung ke komunitas yang serupa ya, misalnya tadi komunitas cerebral palsy itu bisa membantu para mamah juga untuk lebih cepat menerima kondisi anak? Cukup membantu, dan saya itu dulu di awal ketika membangun rumah cerebral palsy ini kan hanya bertemu dengan beberapa teman. Waktu itu kalau nggak salah kami hanya bersepuluh, sering kumpul, sharing satu sama lain. Lama-lama kita berpikir, yuk kita ajak yang lain yuk tiap kali pertemuan. Ya. Karena kami merasakan manfaatnya gitu loh. Akhirnya sekarang ini rumah cerebral palsy sudah berkembang menjadi 4.000 member. 4.000? Ya. Banyak ya, Se-Indonesia ya. Tapi memang yang baru kita handle itu baru Jabodetabek karena memang kami punya keterbatasan. Kami itu rutin sebelum pandemi, kami rutin tiap bulan itu ada pertemuan di masing-masing wilayah. Jadi sudah kami bagi nih Jakarta, Depok, ada wilayahnya Bogor, juga ya. Karena sudah terlalu banyak. Gampang. Kalau kita hanya berkumpul itu setahun sekali pada saat World Cerebral Palsy Day yang nanti jatuh tanggal 6 Oktober. Biasanya kami gathering. Tapi tahun ini kan nggak mungkin berkumpul. Nggak mungkin online lah paling ya. Nah kalau tiap bulannya kami berkumpul diisi dengan mengundang narasumber yang memang ahli, entah itu dokter saraf atau dokter ortopedi, dokter gigi atau apapun lah. Untuk mengisi menambah wawasan kita, menyegarkan. Atau kadang-kadang kita kumpul hanya untuk relax aja sesama juga pastinya. Betul. Oh gitu. Jadi dengan kita ikut sebuah komunitas itu pasti juga akan memberikan kekuatan tersendiri untuk kita ya Mama ya. Betul, karena ketika kita sharing cerita dengan orang yang punya nasib sama ya, senada lah gitu, kan akhirnya saling secara otomatis saling menguatkan. Betul. Itu penting banget kalau menurut saya. Jadi tidak merasa sendirian, tidak merasa susah sendiri. Betul. Ketika bertemu teman tuh sesama orang tua ya. Rasanya ada teman ya. We are not alone gitu. Iya benar banget. Oke Mama, masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya, tapi kayaknya waktu udah mepet. Saya kasih kesempatan Mama Iis untuk memberikan sedikit tips dan trik atau rangkuman singkat gitu untuk para mama di rumah, bagaimana tentang cara mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Silakan Mama Iis. Pesan saya buat mama-mama, kalau misalnya punya anak berkebutuhan khusus, itu diterimalah anak itu dengan penuh cinta. Fokuskan kita pada proses penyembuhannya. Jangan fokus pada hasil, tetapi pada prosesnya dulu. Kemudian ciptakan selalu suasana gembira di rumah, bahwa anak seperti ini, anak berkebutuhan khusus ini tidak harus selalu melahirkan penderitaan atau kesedihan. Karena justru dari mereka lah kegembiraan itu muncul, keikhlasan itu muncul, kesabaran itu muncul, kekuatan itu muncul. Luar biasa banget, saya tersentuh loh dengarnya. Mungkin banyak yang awalnya merasa, aduh kenapa saya yang diberi gitu kan ya. Ya pasti kayak gitu ya Mama ya. Oke baik, terima kasih banyak Mama Iis sudah hadir bersama kami. Dan sudah sharing pengalaman yang sangat menyentuh, sangat emosional. Itu ya, emosional sekali dengarnya sebenarnya, karena sebagai mama jadi kayak ngerasa ngerti banget perasaannya gitu ya Mama ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Saya juga terima kasih. Iya, terima kasih Mama Iis. Terima kasih juga untuk para mama yang sudah bergabung. Demikianlah sesi talk show kita kali ini bersama Mama Iis R. Sulaiman mengenai cara mengasuh anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah cerebral palsy. Jangan kemana-mana, kami masih akan ada banyak sekali talk show sesi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Mama Iis juga dan Mama di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.